buat Bung Kasih Haka, badan untuk Bung Haka, guys. biar Bung Thank you. Haka sabar guys. Ya, Oke, silakan Bang Gordon. Apa wong dari tadi memang ini cowok ini ngomongnya udah ngawur, udah omong kosong, nggak ada isinya, nggak ada. Kayak apa? Kamu tuh cuma modal tampang bro, nggak ada isinya bro. Ilmumu tuh nggak ada. Kamu kasih keterangan itu tidak ada faktanya. Kamu cuma apa sih? Cuma kayak membangun suatu ini loh. Apa istilahnya? Membangun suatu prestasimu sendiri yang dikomal. Sebenarnya kamu nggak ada isinya bro, nggak ada isinya. Enggak, saya terus terang aja bro, kamu kalau dikomal yang lain bro, dihabisi kamu bro, dihabisi kamu bro. Kamu ngomong sejarah, kamu ngomong kitabmu, dihabisi kamu bro, habis kamu bro. Ini saya ngomong terus terang karena apa? Karena memang Bang, saya ada sudah masalah apa Bang di rumah Bang? Loh, Ada masalah apa? loh, tidak ada Nah, masalah. Gini loh kak, kamu Iya. kalau buka komal, gini loh kak, Ya, Anda itu gimana? kalau loh, Anda kalau buka komal Iya. itu seharusnya itu bermanfaat untuk yang lain, memberikan informasi yang tepat. Oke, bentar Bang Gordon, stay. Bentar, kita tanya dulu. Teman-teman, kalau komal ini tidak bermanfaat ketik 2, kalau komal ini bermanfaat ketik 1. Nanti kita lihat ya siapa yang lebih banyak. Silakan Nggak teman-teman bisa, kita Kak. bantu. Karena gini kak, dengerin kak, kan nggak bisa kak, karena gini kak. Oke, banyak Anda yang membuka ketik komal 1. itu sebagai Tuh, hiburan. banyak yang atau ketik gimana? 1 Bang Gordon. Fungsinya itu cuma di situ kak. Loh, Enggak. gini loh kak, Anda membuka komal itu Banyak yang ketik fungsinya itu 1. cuma ada dua pak, membangun prestasi Anda Iya. atau membangun suatu pendidikan, edukasi. Kalau cuma Anda sekedar hiburan nggak ada masalah. Kalau Anda Pendidikan dan membangun suatu edukasi. edukasi Oke. dan di situ ada dipermasalahkan, Oke. Bang Gordon, Iya. apa ibu Bang kota Gordon Malaysia? harusnya jujur dong. Bang, ibu Bang kota Gordon? Malaysia apa bang? Ibu Oh, iya, kota silakan. Malaysia. Ibu kota Jepang apa bang? Malaysia, Jepang apa ibu kota ya bang? 12 pangkat 2 berapa bang? Oh, jangan, nggak usah ngomong ibu kota. Nah, nanti kan modelnya kan Oh iya. oke, kita, oke. tidak. Anda jangan membangun suatu kayak cerdas cermat di sini gitu loh. Jangan. Ini bukan cerdas cermat, ini ruangnya ini bukan cerdas cermat, bro. Siapa nama wakil Itu kayak- presiden pertama kami jangan. Bung Karena Soeharto apa? menjawab? Karena memang Tapi dari Bang tadi Gordon, yang saya dengarkan itu Anda tuh ini- membangun Ini biar membangun kami suatu nggak narasi, tapi terkesan narasinya menyerang. itu enggak masuk. Tapi begini Nggak ada Bang edukasi. Gordon, Bang, jangan tadi kan ngomong. ini Loh, tentang itu kan edukasi. Saya bilang kan cerdas. Loh, tidak. Iya, Tidak, Bang saya- Gordon diajak cerdas Tidak, cermat saya agar tidak kita menyerang. langsung. Tadi kan minta Enggak, maksudnya edukasi. biar kami berdua tidak terkesan menyerang. Jadi kami mengikuti nih apa yang Bang Gordon sampaikan. Bang Gordon mau ini jadi ruang edukasi, dan memang ini di awal juga ruang edukasi. Kita pakai nih cerdas cermat untuk Bang Gordon. Tapi kalau Bang Gordon nggak mau, Bang Gordon mau nggak jadi panelis debat? Kebetulan kita ada banyak teman-teman juara debat dialektis Oh, di tidak. TikTok. Hadiahnya Tidak, jutaan Kak. loh bang. Hadiahnya Kak. jutaan, Gini bahkan loh, Kak. sampai ratusan Mengadakan ribu event yang rupiah. hadiahnya jutaan loh bang. Betul. Tanggal 23 besok jangan lupa datang ya Jadi guys. gini loh, Kak. Di event Betul. sebentar bang. Oh, nggak bisa kak. Kalau Promosi dulu bentar aja. Sorry ya izin ya, maaf ya dingin bentar. Jadi tanggal 23 kami bakal ngadain event debat guys. Itu 8-nya itu 8 peserta itu juara, ada yang juara nasional dari masing-masing kampusnya. Juara 1 hadiahnya 1,5 juta, juara 2 hadiahnya 1 juta. Semifinalis dapat Rp350.000 dan panelis dapat hadiah Rp250.000. Biarpun sekali main mereka langsung kalah. Jangan lupa hadir guys di event kami besok. Lanjutkan Bang Gordon. Jadi kita mengadakan lomba debat. Nah, Bang Gordon kalau mau Gerdon, terima kasih Bang sayang, Andian. Gerdon. Bang Gerdon kalau misalnya mau langsung nih kita terapkan ruang edukasinya. Ada, coba aku cek ya, ada nggak ya teman-teman di sini? Ada Evo, ada siapa lagi? Ada Hajah Gladiator gitu. Mau nggak Bang Gerdon menjadi panelis debatnya langsung? Kita berikan mosi. Mau nggak bang?
Maaf, tanggal 23 Bang Nggak, Bang dia itu Kaidan. nggak sadar bang, abang masih di mute loh. Jangan-jangan abang Unmute. dari tadi ngomong loh. Gue Unmute takut dulu. gue takut ini masih ngomong guys. Bang, itu ada tombol mikrofon bang, dipencet dulu. Yuk. Mosinya yang gampang-gampang aja, mosinya gampang-gampang aja. Bang, itu lagi Nanti aku mute. share ya, Bang Oh kan Kaidan. iya kan, barusan di invite untuk ngomong, baru dia ngomong, berarti dari tadi dia ngomong ini. Nah, Oke. saya kan baru Apa lagi? naik, saya protes, kemudian Anda membangun suatu perubahan yang ada di situ, gitu loh. Jadi Anda jangan mengalihkan, Anda ini mengalihkan isunya yang ada, gitu loh. Jangan membangun suatu narasi di mana awalnya pembahasan itu, terus kemudian alih-alih untuk pembenaran diri, Anda membangun suatu kontes. Kecuali Anda Komal dari awal itu, ya toh, statementnya memang oh ini lomba cerdas cermat. Nah itu baru. Kalau Anda tuh saya masuk terus julitin Anda aja sayang, nggak apa-apa sayang, toh. daripada sakit kepala julitin aja. Oh ya, Dia iya ngomong ya julitin udah. dirinya sendiri kok. Ya udah Dia ya ngomong berarti julitin istilahnya dirinya, julitin orang jadi tuanya gini yang loh. ngelahirin dia. Jadi gini loh. Iya lagi, Jangan bingung Anda banget. ini Bang Gerdon, kami Anda berdosa ini- nggak sih Bang Gerdon naikin Bang Gerdon ke atas? nggak ada masalah. Bang Gerdon Karena nanti apa? Ya, kami karena- masuk neraka. Bang Gerdon banyak Ya, yang tidak. ketawain. Lu tidak. Gerdon, Kenapa? mata uang Cina apa Karena bang? Mata uang Cina. Anda mau menggunakan pembelaan diri, akhirnya Bang Gerdon, membangun Sulawesi tapi- Selatan apa? itu sakit hati Anda ini, jangan sakit hati ya, jangan sakit hati, santai, Bang Kota Gerdon. Sulawesi Selatan. Coba dijawab dulu Bang Gerdon. santai bro, jangan sakit hati bro. Saya kemari itu untuk suatu kejujuran, supaya apa? Membangun suatu narasi untuk pendengar itu. Bang Gerdon, kalau boleh tahu Oh, iya. narasi itu apa? Coba, narasi itu apa Bang Gerdon? Ya nggak tahu ya, gimana menurutmu? Bang, contohkan satu narasi yang penuh kejujuran bang. Iya, boleh. Loh iya, kalau saya bisa bicara narasi, berarti kan Nasrani, harusnya Anda kan tiba-tiba paham. Nasrani. Kalau Anda tidak paham ya udah. Ya coba. Jadi saya paham jalur pemikiran Anda. Bang, Pancasila sampai apa enggak, Bang? pemahaman Anda, Pancasila, itu Bang? saya paham. Pancasila apa? Nah, Bang? itu kan udah cerdas cermat lagi. Ini Anda ini kan ya cerdas cermat lagi nih. bro, saya itu orangnya nggak mudah dipancing bro. Kamu jangan modal tope bro, gak usah bro, wis santai bro. Gitu loh. Anda kalau pengen buka Udah guys, capek guys. Nggak guna. Sekali dua kali lucu, 3 kali nggak lucu. Iya udah. Iya udah. Gue kalah telak guys. Kalah kami kalah, Ampun ampun. gua. Dia tadi meter mannernya itu 100 guys. Gua 0. Capek. Sekali 2 kali lucu. Karena gue yakin orang kayak gitu sampai jam 10 pagi ngomong nggak capek dia. Dia ngomong terus. Ngomong terus. Aduh. Emang. Gak Makasih ya. lepel. Maksud gua, dia baca gak lepel paling nggak. kan dibaca itu. Tapi gini, dari astagfirullahaladzim. Tapi dari, ya lobet lagi, dari Bang Gerdon kami belajar bahwa pentingnya untuk memperluas literasi. Dari Bang Gerdon kita banyak belajar betapa pentingnya untuk menangkap konteks seperti itu. Belajar menangkap konteks, memahami banyak hal. Jadi Enggak. yang kayak gitu kalau lama-lama didengar IQ kalian udah turun berapa guys? Ya, itu jangankan menangkap konteks itu. Dia abis ngomong, tanya 2 detik kemudian, tadi ngomong apa dia lupa, pasti. Iya lagi. Kadang tuh bingung gitu loh sayang. Kayak, aduh ini kenapa ya? Aduh. Jadi kayak, kadang kita itu mau berbicara ya guys. Cuman mau ngobrol, kita itu mau ngobrol, mau saling mengenal gitu. Cuman kadang di atas yang udah defensif banget itu kesannya jadi kayak, padahal yang mempermalukan dirinya sendiri tuh dia, tapi jadi kayak kita yang mempermalukan mereka. Bingung juga gua tuh. Serba salah. Kita cuman ingin merangkul gitu, karena justru orang-orang yang paling butuh terhadap ruang dialektika ini adalah ya teman-teman yang memang sumbu pendek.
yang butuh untuk dampaknya gitu. Tapi di sisi lain ya ruang dialektika ini untuk teman-teman yang ingin mengembangkan diri. Jadi benar yang disampaikan kalau merangkul semua orang itu sulit gitu guys. Merangkul semua orang itu hampir mustahil. Tapi jujur kami nggak mau ada musuh. Kami nggak pernah menginginkan musuh. Cuman orang naik ke atas pengen jadi musuh. Kalau mau Pengen propaganda itu bentuk kayak apa ya? Terlepas dari itu kan bias kognitif ya. Terlepas dari kesalahpahaman atau apapun dia cuma pengen didengar. Nah, masalahnya memang inilah TikTok. TikTok hadir mewadahi orang-orang yang pasti niscaya yang kayak Kirdun ini nggak ada yang mau temenan, nggak ada yang mau dengerin dia di real life. Nah, yang dinaikin, didengerin sama ratusan orang gitu kan. Saat aku ucapkan semua keresahanku dan aku akan didengarkan orang lain, maka kita dengarkan. Pahala guys. pahala. Toh kami juga kami sangat ingin Bang Gordon ada di room ini mendengarkan adik-adik yang berdebat, teman-teman yang berdebat gitu dengan emosi yang banyak. Terus kita juga nggak tertutup kok dengan bantahan, kita sangat tidak tertutup kok dengan antitesa, dengan negasi gitu. Tapi kalau misalnya negasi cuman kayak kamu logical fallacy, kamu ini, kamu tahu lo itu, boleh sih, kamu cacat. oh kamu cacat, Cacat gitu. pemikiran. Iya gitu. Jadi kayak ya begitulah teman-teman. Lagi yuk. Ya. Tapi cuman mereka dua doang yang ada lagi yang ini nggak? Ada lagi yang mau didengerin nggak? Padahal itu kita berharap banyak. Kak Ani, thank you. Tapi nggak apa. Kita berharap banyak tadi itu saat waktu dibantah tentang prasyarat gitu kan, tentang kenapa harus. Betul. Tapi Terima kasih Kanax. karena tuh yakin sebenarnya ini terjadi. Mereka yang hadir tadi ini adalah salah satu dari fans-fans yang dikecewakan waktu terjadi perdebatan kemarin gitu. Atau para pembenci-pembenci yang kebetulan nyasar waktu terjadi debat dengan musi agama kemarin gitu. Iya. Dan itulah guys kenapa penting kan, kenapa kami ingin membangun CARE ini. CARE, Knowledge Enthusiast Republic, di mana kita mengedepankan pembelajaran yang komprehensif gitu. Betul. Jadi karena yang begitu-begitu kan kayak karena dalam dirinya ya cuma ada benci, marah gitu kan, atau cinta banget, marah banget gitu. Nggak ada rasionalitas, nggak ada kalkulasi, nggak ada pemahaman gitu. Itulah. Iya. Sayang ada Bang Frankie. Teman-teman banyak permintaan tamu, kita terima satu-satu dulu ya. Iya, Bang boleh Frankie katanya guys, ya, satu-satu ya. Iya. Dan supaya rollingnya seru gitu, kita terima sesuai urutan dan juga kayak mungkin maksimal 5 menit kali ya kita efektif. Biar waktunya juga efektif gitu Gak, ini kan. ada yang nanya sayang, ini tadi tema apaan sih? Temanya melatih kesabaran guys. Itu di atas ada melatih kesabaran. Selamat malam Bang Frankie. Malam, Mbak Livi, Halo, Bang Mbak Nana. Ya, salam kenal, saya Frankie dari Makassar. Ya, saya tadi saya bisa langsung ngomongin atau gimana? Boleh banget dong, boleh banget dong. Oke. Ya. Jadi saya tadi tertarik sama kata-kata Bung Haka yang mengenai pemerintah dan masyarakat mengenai status sosial. Jadi saya ada pertanyaan, saya betul-betul pengen tahu bagaimana sudut pandang Bung Haka tentang ini. Kan gini, secara demokrasi kan pemerintah itu kan dipilih oleh masyarakat. Dipilih terus digaji dari pajak masyarakat kan, yang dimana tugasnya melayani masyarakat. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan malah kebanyakan rakyat yang melayani pejabat. Seakan-akan pejabat itu derajatnya lebih tinggi, kayak bangga dengan berteman dengan pejabat, kenal dengan pejabat. Atau contoh kita bermasalah sama orang, jangan lu anak pejabat lu itu, anak itu. Jadi kesannya itu pejabat itu lebih tinggi dari kita masyarakat, padahal secara demokrasi kan mereka pelayan kita. Maaf, saya tidak terlalu pandai ngomong, jadi mungkin agak kasar, tapi mungkin Bung Haka ngerti. Jadi di sini saya melihat bagaimana pandangan Bung Haka soal itu dan bagaimana menyikapi hal seperti itu. Karena itu menurut saya sesuatu yang kurang bagus. Negara tidak akan bisa berkembang kalau jika seperti itu. Menurut saya, Bang. Itu aja. Gimana? Oke, saya coba langsung jawab ya Bang ya. Ya. Menarik. Jadi memang kalau dalam demokrasi ini kan ada jargon Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan.
Tapi rakyat pada masing-masing personal juga nggak boleh menganggap dirinya Tuhan. Betul. Kita harus sadari bahwa 50% plus dari manusia-manusia yang mengepulkan suaranya untuk memilih satu orang, tandanya dia perwakilan dari sebagian besar masyarakat itu. Nah, yang mewakili dalam konteks tertentu, dalam ini ya Bang ya, dalam fungsi sosial, tentu dia mengambil peran lebih tinggi daripada yang diwakili. Itu pertama. Secara fungsi sosial, Bang. Fungsi sosial tentu pejabat lebih tinggi daripada kita. Tapi secara kepentingan kita lebih tinggi daripada kepentingan mereka. Nah, tapi kalau misal saya bicara status sosial terkait dengan fungsi sosial, nggak bisa dinafikan, Bang. Orang-orang yang terpilih itu dia mewakili, dipilih oleh puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan sampai puluhan juta orang gitu. Jadi orang yang dipilih oleh puluhan juta orang, mana yang fungsi sosialnya lebih tinggi daripada yang pemilih? 50 juta orang memilih satu. Mana yang fungsi sosial lebih tinggi? Tentu kita nggak bisa menafikan yang dipilihlah yang fungsi sosial lebih tinggi. Nah, cuma permasalahan nih memang pengkultusan berlebihan pada pejabat. Nah, itu baru bermasalah. Dimana kayak penghormatan, gue juga selalu sering banget sampaikan ini. Penghormatan itu nggak bisa ditagih. Jadi kayak kita dengan jargon suara rakyat, suara Tuhan, saya rakyat, saya Tuhan, itu juga bermasalah. Maka hormati saya, itu juga bermasalah. Nah, maka Bang, saat gue sedang tidak menjabat, gue akan memberikan penghormatan tertinggi untuk yang menjabat. Berharap mereka akan bisa merepresentasikan keinginan kita, harapan kita. Tapi misal gue menjabat, gue akan memberikan penghormatan tertinggi kepada konstituen, kepada para pemilih, kepada orang-orang yang mempercayakan suaranya untuk gue gitu. Jadi ini tentang bahwa gue sebagai rakyat sekarang ya gue bakal respect sama yang hadir di sana. Kalau misalnya gue hadir di sana ya gue respectnya ke rakyat gitu. Ya harus dibalik karena gue memegang teguh prinsip bahwa penghormatan diberikan bukan ditagih. Bukan hormati saya. Harusnya kalian yang mikirin kami, ya mikirin saya gitu. Oh ya tentu kalau begitu. Tapi kami semua, bukan saya sendiri gitu. Saya sebagai subjek, misalnya saya sebagai subjek, terus gara-gara dianggap dia kan saya pilih, saya tiba-tiba berhak ngata-ngatain mereka, itu juga bermasalah. Nggak bisa begitu cara kerjanya. Misalnya saya pilih, setelah saya pilih saya berhak ngata-ngatain, mengkritik boleh, menggugat kebijakannya boleh. Tapi kalau menghina pribadinya, kayak ngata-ngatain hal-hal yang nggak terkait dengan kebijakan politiknya, itu yang bermasalah. Gitu. Itulah yang tadi gue bilang, kayak para pejabat itu bisa dikata-katain mukanya jelek lah, atau dibilang diledek fisiknya lah, hal-hal yang nggak terkait dengan kebijakan publik gitu lah. Sama ini perlu Bang, kalau misalnya ada orang bilang ya elah si jelek ini lagi nih, si Bahlul misalnya gitu kan, si Bahlul jelek ini lagi nih, lihat mukanya aja gua enek. Orang nggak bicara kebijakannya, orang bicara mukanya Bang. Kalau kita fair Bang sebagai manusia Bang, misalnya Bang Franky ada di jabatan dia, terus ada orang yang mungkin kerjanya tiap hari bobok-bobok, bacotin orang, marah-marah di sosmed, kayak tadi Gerdon sama kayak tadi Madu gitu tuh Bang. Dikata-katain muka lu jelek bla bla bla. Sebenarnya pasti dalam hati kayak, ya elah lu siapa? Sebenarnya begitu kalau mau ngikutin nafsunya sebagai manusia. Tapi pada akhirnya kan mereka tidak memilih itu gitu. Untuk sebagian besar orang itu, mereka memilih, oh ya udahlah kata-katain lah gue. Bebas. Oke, baik. Gue bilang gue respect sama Aku Terima terima kasih. penjelasannya, Silakan, Bang aku Franky. terima. Akan tetapi, maksudnya ini aku mengambil dari sudut pandang negatifnya ya. Sudut pandang, minta maaf ya, anggap aku kontranya. Kalau dikatakan bahwa status sosial pejabat itu lebih tinggi dari masyarakat, itu menurut saya itu bisa jadi bumerang, dalam artian gini. Kebanyakan yang orang mau jadi pejabat itu hanya pencitraan atau menaikkan status sosialnya, bukan lagi tujuan utamanya untuk melayani rakyat. Kalau kita rakyat memanjakan pejabat, maksudnya melebih-lebihkan pejabat gitu. Mengerti maksud aku? Itu status dari sisi negatifnya menurut aku. Karena aku melihat memang yang dijelaskan Bung Haka itu benar secara teori benar, tapi kenyataannya kan kalau kita pakai sudut pandang itu malah jadi negatif nantinya. Jadi saya juga pengen jadi pejabat supaya saya punya derajat naik, supaya anak cucu saya bangga dengan saya sebagai pejabat.
tapi bukan dari hasil kerja, karena maksudnya larinya kan ke status sosial. Mengerti maksud aku? Bukan Ngerti. jadi dan tujuannya sudah bukan lagi tujuan utama melayani rakyat. Betul, Bang. Jadi itu Tapi kalau misalnya menjadi pejabat membuat dia layak dihina fisiknya, dikata-katain hal yang di luar kebijakan publik juga bermasalah, Bang. Begitu kayak siapa yang mau mengemban tanggung jawab ini nanti ke depannya kalau misalnya hal-hal private-nya dikejar-kejar. Kalau masalah itu sebentar, Bang, aku belum selesai. Ya, Tadi Bang Franky sampai selesai saya dengarkan ya. Gantian ya, oke, maaf, Iya. Bang. Tapi kalau misalnya kita mengkritik kebijakan publiknya, tentu sangat terbuka dengan itu gitu. Ini adalah mengkritiknya dalam konteks apa? Kalau misalnya mengkritik, ya dua-duanya punya resiko. Memang betul kalau pengkultusan berlebihan ini bakal masuk ke jurang feodalisme, kayak beranggapan mereka Tuhan, tentu kita nggak mau itu kan. Jadi juga jangan begitu. Cuma belakangan saya lihat kultur di sosmed ini kan udah ngata-ngatain sampai ranah-ranah private yang nggak terkait dengan kebijakan publik gitu. Misalnya kayak mau mengkritik MBG, mengkritik PSN, gaspol. Tapi kalau misalnya kayak pribadinya si tol all ini gitu-gitu tuh ya. Itu loh maksud gua gitu, Bang. Ya, Nah, kalau gimana itu sih saya pendapat juga Bang tidak Franky? sependapat. Kalau itu sih saya juga tidak sependapat. Kalau kita cerita masalah fisik apa yang aku maksud bukan ke sana. Yang maksud aku status sosialnya itu, Bang. Ya. Ya, kalau status sosial itu faktual, Bang. Kita bicara status sosial faktual, Bang. Yang mewakili memang secara status sosial memang lebih tinggi. Tapi siapa yang haknya lebih perlu diperjuangkan? Siapa yang kepentingannya lebih perlu dibela? Tentu rakyat. Gitu loh poinnya, Bang Franky. Ya, itu tuh. Oke. Udah saya rasa cukup. Makasih banyak ini, Bang. Tapi ini menarik loh, Bang Franky. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa buat mosi perdebatan tentang ini Iya. gitu. Apakah status sosial itu ya, oke. Nanti aku akan pikirkan kalimatnya. Tapi makasih Maaf, banyak aku ya, Bang kurang pandai Franky. ngomong, jadi agak It's itu okay, ya, it's okay. makasih. Kita paham apa yang Bang Franky sampaikan. Nyambung kok, aman. Jauh, Bang. Siap. Ya, Bang Franky jauh. Ya, Bang Franky aman. ngomongnya di sini, Gerdon di bawah tanah, Bang. Enggak, Bang. Nyambung gitu, Bro. Itu sama dengan yang lain, Bang, ya. Terima kasih Bang Franky. Siap, Bang Franky. Sehat selalu. Nah, Bang Kaiden tiba-tiba mau debat. Udah melatih kesabaran tuh Bang Franky. Iya. Bang Franky terlalu baik. Terlalu baik. Jahat-jahat. Kita butuh yang jahat, jangan. Nah, kita dengarkan dulu Sultan Jepang kita. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Selamat pagi Bang semua. Kaiden. Selamat pagi. Ntar aku ke gudang sebelah. Oke, baik. Wah, gimana Aku Bang ini Kaiden? apa? Ya pagi-pagi. Gimana, sehat? Sehat, aman. Bang Kaiden sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Entar jangan tampang. Ini kulit Bung Aka. Iya. Apa Apa itu? tuh? Aku kan mau cek Chat GPT. Kalian pakai apa ya? Chat GPT atau apa? Lihat ada yang premium. Premium, tar. Ya. Itu kami kan Logonya- di sini pakai Dola ya. Oh, Oke. oke. Iya, jadi ternyata aku cek Dola dengan ChatGPT Indonesia terus Jepang mantan istriku itu jawaban mereka sama padahal konteks yang aku ketik itu aku salin gitu loh. Iya kan? Nah, berarti kemungkinan besar tiap-tiap server itu negara-negara itu beda cara penjabarannya ya. Ya enggak sih? Karena mereka kan mengumpulkan data ya. Tapi kayaknya kalau Tapi aku kurang ngerti. kalau Dola itu kalau ketika ditanya dia itu nge-share ke apa tampilan server apa website ada jumlahnya kan 125 dia naik tuh. Terus dia simpulkan. Berarti seharusnya sama ya kalau dia ngecek apa web seluruh dunia ya. Ya kan ya. Iya. Oke. Itu terkait dengan pertanyaan tadi ya Bang ya, kenapa agama Iya, harus nah aku tuh tanyanya ini nih. Kalau di Dola, aku tanya ini nih. Dola, bagaimana menurutmu bahwa kalau semua orang baik tapi tidak terstruktur, tidak tersistem, dunia ini bakal hancur juga kan? Nah, kalau menurut aku kan agama itu membawa sistem struktur agar semua fokus menuju kemana gitu. Berbuat baik itu menuju kemana? Ada titik kebersamaan gitu enggak sih? Nah, ini dia itu makanya aku tanya tadi Bung Hake itu tentang social order.
Oh, social order. Oh ya. Ya Oke. kan? Nah terus Ya. aku ketik nih Karena aku salin. Aku sorry Bang salin Kaiden. kan. Karena Ya. social order kan juga ada yang konteksnya hukum positif, Bang, hukum negara gitu maksudku. Makanya tadi konteksnya social ordernya ini sebagai dalam bentuk agama atau hukum negara atau sebagai moral kolektif yang disepakati, hukum adat gitu. Jadi gimana pendapatnya tentang social order, ada banyak konteks gitu yang bisa dilekatkan. Itu maksudnya. Iya. Oh gitu. Nah terus oke. Terus ini kan aku copy nih. Aku chat ke GPT. Nah GPT tuh beda juga jawabannya gitu loh. Oh, oke. Berarti AI ini ada kecenderungan beda-beda juga ya? Ya nggak sih, yang jago AI siapa nih Bang? Kalau kita jujur enggak sih, Bang. Tapi nggak tahu kalau Ya? Kanda. Oh, different machine kalau kata Evo. Mesin yang berbeda ya? Oh gitu ya? Karena kan Tapi kalau aku coba di mesin satu bisa nggak sih? Ini hidup nggak sih? Wah, ini perangkatku banyak amat. Loh. Ada logo buat Kuldi semua. AI juga sering ngawur. iya, AI bisa ngawur. Tapi Tapi AI itu enggak juga sih. kemarin aku bilang kayak bisa, aku ada modal dikit nih, bisa nggak di trading terus kamu transfer langsung ke rekeningku, aku buka semua informasi tentang itu. Dia bilang aku nggak punya hak untuk mengelola itu gitu katanya. Dia juga ternyata melindungi privasi ya. Iya dong. Karena tapi aku nggak bisa ngomong, yang AI aja lah yang ngomong. Ya udah itu aku malu Yang kalau naik sini. AI aja. Malu Alah. kalau naik sini ilmunya nggak ada nih. Potes kamu naik. Gitu. Tapi kalau AI kita kurang berani bicara meskipun kita berdua memakai AI ya, karena sekarang itu AI itu sangat ngebantu kan gitu. Ya. AI itu sangat Efisiensi sebagai search Iya. engine. Tapi gitu Bang Kaiden, kalau gue tuh agak kurang tertarik mencari jawaban langsung dari AI. Gue bakal Oh ya? lebih menggunakan dia sebagai search engine untuk mengarahkan ke, thank you Kapten, untuk mengarahkan ke website aslinya. Thank you Kapten. konten. Jadi untuk mengarahkan ke website asli, ke tulisan aslinya gitu, entah itu jurnal atau diktat tertentu atau buku gitu. Jadi lebih minta dia ngarahin kita ke sana gitu, daripada kayak minta dia jawaban tertentu. Tapi misalnya gini, punya pertanyaan, siapa aja penulis yang punya jawaban tentang ini gitu, minta nama-namanya, nanti dia bakal kasih itu berbagai referensi. Nah, itu baru kita buka gitu. Karena nggak tahu kenapa memang seleraku untuk betul-betul cari ini Bang, cari jawaban-jawaban filosofis itu lebih ke manusia gitu dibandingkan ke AI. Karena ada otentisitas pada manusia itu yang nggak sekaku mesin. Kalau AI kan terlalu kaku dan terlalu normatif dia kan. Nah sedangkan karya manusia itu kan lebih otentik, lebih ada melibatkan seleranya juga di sana gitu. Observasi, Iya. mereka melihat langsung gitu. Iya. Tapi bukankah para pemikir atau pakar itu terkadang membuat tulisan di web ya? Dan itu kemungkinan besar diambil oleh AI dong, dikumpul. Nah itu yang justru aku minta langsung ke webnya Bang Kaiden. Jadi misalnya kayak mau nanya sesuatu, minta webnya apa langsung, atau minta Oh, karyanya gitu. apa, minta diarahkan ke PDF-nya gitu-gitu. Dibandingkan kayak minta jawabannya. Contoh gini, apakah manusia butuh moral grounding yang wajib punya moral grounding yang berbasis ketuhanan atau tidak? Tolong berikan karya para filsuf yang berbicara tentang ini. Nah gitu tuh Bang Kaiden. Jadi nanti diarahkannya, dikasihnya list-listnya nanti gitu. Ada nama siapa aja yang muncul, nah baru buka karya aslinya gitu. Paling enggak itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan kalau misalnya berbasis AI aja, ya siapa yang ngomong gini, GPT lah, pertanggungjawaban pandangan ini ke siapa gitu. Nah makanya gue lebih suka minta diarahkan ke orang gitu. Jadi itu ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan si sosok itu, si entitas itu gitu. Itu Bang Kaiden. Oke deh, siap.
Siapa yang Siap. ngasih aku? Kapten. Kapten. Kapten, makasih arigato. Thank you, arigato. Oke deh. Aku turun aja ya. Makasih. Siap Bang Kaiden. Terima kasih Oke, banyak. makasih. Bang Kaiden. Ya. Lancar terus semuanya. Thank you. Yuk. Terima kasih juga setiap dukungannya Bang Kaiden. God bless Makasih you. semuanya. Kali loh Bang Kaiden kemarin jadi sponsor untuk Arjuna. Follow guys. Ya, Bang Kaiden kalau Ya, aku- misalnya teman-teman mau nanya tentang kerjaan di Jepang atau bagaimana apakah Bang Kaiden terbuka untuk di follow dan teman-teman bertanya? Ya bisa follow aja. Follow Aku ya, juga guys. lagi desain webku sih untuk tempat sharing gitu soal Jepang kerjaan. Bang Kaiden, Iya. bahasa Jepangnya yang berapa, Bang? Aku udah 20 berapa tahun yang lalu aku udah N2, Oh, udah yang 2. 20 tahun yang lalu ya. Oh iya, itu udah kerja, udah bisa masuk Sombong kerjaan. masih bilang sombong amat gitu ya. Enggak dong. Ya, tapi jujur dah lumayan loh waktu itu. Aku itu bulan pertama di sini aku udah bisa N3, terus tahun berikutnya N2. Cuma guruku itu dia kan mahasiswa Tokyo yang belajar bahasa Indonesia. Dia bilang kamu nggak usah ambil N1 kalau nggak ada waktu. Jadi bahasamu udah cukup gitu. Nah ini visaku permanen. Terus aku itu punya anak, dia itu juara seluruh Jepang loh, Bang Aka. Pembuatan robot kontrol, remote control gitu. Dia SMA punya tim buat robot, programnya kontrol ada di YouTube kan. Dia hampir 2 kali juara. Siapa namanya, Bang? Di YouTube apa ininya? Di YT, sorry kalau disebut. Nanti di DM aja. Oke ya, Keren, makasih guys. deh, Follow Bang makasih Kaiden, banyak. guys. Sorry ya guys ya, mendadak bahasanya. Aman Tapi aku banget, aman banget. saran, kalau naikin, mending yang ada foto profil orangnya deh. Terus kan viewersnya ada 100 lebih nih, minta voting aja. Ini dia tanyain dulu orang yang mau naik itu mau membawa musik apa gitu loh. Karena kadang moodnya orang lagi pingin dengar lain, terus ya kan lebih banyak yang pingin dengar ini, tapi yang bawa itu bukan receh ya, Ngasal. nggak nyambung gitu loh. Ya kan Tapi jadi ini bisa Bang di atas, Bang. ya. Ini Bang judulnya. Sebenarnya ini juga ini Bang Kaiden tentang kesabaran. selain melatih kesabaran dalam ruang pendidikan, ruang edukasi seringkali tergeser menjadi ruang yang eksklusif gitu Bang Kaiden. Jadi terlihat orang yang kayak aku mungkin kan wawasanku mungkin kurang atau apa, aku udah nggak berani masuk duluan ke dalam ruangan yang isinya orang-orang kok kayaknya pintar-pintar semua ya mereka gitu. Nah pembicaraan seperti tadi itu tujuannya agar kita semua sama-sama belajar, men-trigger teman-teman, tapi ternyata merangkul semua orang itu seperti kemustahilan. Oh iya, aku kalau Gitu. soal kesabaran, sorry kalau soal kesabaran aku pernah ngikutin Abu Marlo, tahu nggak? Iya, iya. Iya kan, bahwa kesabaran itu skill. Betul. Dan dia butuh dilatih. Yang dilatih harus latihan ya nggak sih? Makanya ini latihan. Ini lagi latihan. Iya. Kamu membuatku nggak sabar, Bung Hatta. Oke. Jadi katanya gini, terus ada yang gini. Oke. Kapan kita tahu bahwa kita itu sabar? Itu bisa dilihat ketika kita melihat apa-apa, mendengar sesuatu apa itu hati kita itu nggak beriak lagi gitu. Misal nih kita masuk di rumah orang, dia ngomong yang nggak sesuai dengan pemikiran kita kan, langsung biasanya kita itu pingin typing apaan sih omongannya ini nggak jelas gitu ya nggak sih? Nah itu latihan. Nah ketika kita itu nggak beriak, nggak komplain, nggak pingin itu mungkin udah mendekati sabar kita. Betul. Nah makanya kan itu butuh latihan kan Bang Kaiden. Karena menarik juga kan, kayak menampung. Ya gitulah. Binun ya. Iya, ya gitulah berarti Harus udah mengambil bingung nih aku keputusan. turun dulu deh. Karena jujur, semakin Bang Kaiden, banyak aku ngomong, Dikit, semakin Bang ketahuan Kaiden. bahwa begitu bodohnya aku bener. Dikit Kita Bang semua Kaiden. seperti itu. Sorry Bang Kaiden ya. Gue sering pede untuk kemampuan gue menahan amarah. Tapi gue
agak kurang pede dengan kemampuan gue untuk menahan lucu gitu. Jadi Liv tadi berapa kali menghindar, dia mau ngakak deh. kayak Karena ketawa ini lebih sensitif daripada julitan ya saya. Iya, Kalau ketawa ini tuh orang lebih tersinggungnya tuh lebih berbeda. gue sangat Tapi pede kalau untuk gak marah-marah pede, tapi kalau Iya. untuk nggak ketawa dan nggak ngeluarin jokes-jokes tertentu, lidah Tapi ini benar loh, sulit aku itu nahannya. kemarin itu penasarannya ini Bung Haka kayaknya nggak punya marah deh gitu loh. Aku Lucu nyimak memang. terus kalau live ternyata kemarin kepancing di roomnya siapa tuh yang orang Makassar. Nah tapi kan nggak marah kan akhirnya kan udahan. Iya, kan? ya tapi jujur kan, nah, saya akui saya juga agak ini Bung Haka kan bilang sendiri tuh ya. Di roomnya siapa tuh Makassar? Iya karena kan Kita gini, Bang. nggak sebut namanya, Iya, nggak apa-apa. ya nggak usah Iya, sebut namanya. Cuma kan kadang-kadang kekecewaan itu kan lekat dengan ekspektasi. Nah, kalau sama para anon-anon yang di sini naik tadi kayak Madu dan Gerdon tadi, jujur gue nggak punya ekspektasi. Tapi Bang Kaiden, kalau misalnya ini terkait dengan orang yang udah lama berinteraksi, yang kita beranggapan dia tidak akan melakukan sesuatu, ternyata dia akan melakukan sesuatu. Nah itu jujur pasti kan ada damage-nya gitu. Yang biasanya mungkin kalau dalam situasi tertentu, kalau gue lagi nggak dalam kendali penuh, kemarahannya bisa memuncak. Tapi itu juga bagian dari latihan kan. Bahwa ternyata sebagaimanapun kita memandang hubungan kita sama orang lain, jangan pernah punya ekspektasi berlebihan gitu. Jangan pernah punya ekspektasi. Karena kita nggak pernah bisa tahu hal-hal apa yang akan mengecewakan kita di masa depan kan. Nah dan ya hal-hal yang terjadi itu betul-betul terus-menerus melatih. Kadang-kadang kan Bang kita ngobrol sama orang kan ngerasa semuanya baik-baik aja. Nah sampai pada titik tertentu kita dapat kalau selama ini ternyata dia menyimpan kemarahan, menyimpan kekesalan yang nggak pernah kelihatan dan itu diledakkan dalam situasi tertentu. Nah itu cukup mengagetkan gitu kan Bang Kaiden. Dan gue masih manusia dengan daging lah, pasti kayak waduh gitu-gitu kok begini. Cuma kan kalau setelah gue coba lihat dari sisi lain, oh iya mungkin ada juga dari diri gue yang terlepas dari sengaja nggak sengaja, memang sifatnya ofensif, menyinggung. Ya bisa jadi karena orang yang melakukan itu yang gue anggap dekat dan akrab, karena juga melihat ada hal yang ada ucapan atau perkataan yang tindakan gue yang secara gue nggak sadar menyinggung gitu. Yang mungkin awalnya gue pikir biasa-biasa aja, tapi ternyata dia punya damage yang besar ke orang lain gitu loh. Makanya wajar. Makanya ini menarik kan. Karena kejadian kemarin itu lah gue kayak lebih lebih menguji lagi kan. Kayak apa sih kemarahan itu? Kenapa sih sesulit itu kita melepaskan diri dari kemelekatan emosi ini gitu. Makanya kita bikin hari ini judulnya melatih kesabaran. Asoy. Gitu. Tapi kadang aku ya, Bung Haka, kadang kalau orang apa sih kayak mencela sayanya ya, saya kadang bilang itu mah derita dia gitu. Terserah gitu ya. Iya, terserah. Nah, pernah aku main aplikasi 15 tahun kayak. Jadi pernah saya itu dipanggil Bung Haka oleh pemilik aplikasi atau apa ya, sampai nelpon ke sini karena katanya ada yang menuntut kamu itu typing minta PCS, ngerti nggak sih PCS guys, ya kan? Nah, tapi aku bilang biarin aja mereka yang muter, biarin aja mereka selesaikan, nggak perlu aku ikut campur. Nah oke, katanya. Nah terus seminggu kemudian udah nggak pada tahan, teman-teman tuh manggil, akhirnya aku naik di live itu. Ditanya ini karena APK itu kadang level yang sama, apalagi ini rawannya TikTok, level yang sama kita bisa merubah nama, nickname kita menyerupai dia gitu. Ya kan? Nah terus kita typing nih minta PCS itu kan bisa di SS ya. Nah kalau di sebelah itu nggak bisa karena dia ada ID numbernya gitu loh. Terus akhirnya saya bilang ini dicek typingannya doang atau akun yang typing itu. Dia bilang maaf kami SS-nya typingannya doang. Nah terus kamu dikasih duit nggak? Iya udah di TF.
berapa gitu kan. Dia bilang nggak mau lah, nanti kelasku ketahuan gitu katanya kan. Nah terus aku tanya gini, oke, enggak, aku mau bertanya tapi temanku yang bertanya duluan yang punya agensi. Dia bilang gini aja, nomor teleponnya apa? Dia bilang plus plus satu. Nah temanku tawa, enggak, Bang Kaiden itu plus 81. Ya kan, terus lainnya ini, enggak, dia ini. Terus cewek itu bilang kan bisa dirubah-rubah, enggak lah. Nah akhirnya di situ udah clear ya, bukan aku ya. Nah jadi ini suatu ini loh, bahwa SS itu di TikTok itu kadang nggak nggak apa sih, bukan nggak etis, nggak benar juga, karena kita bisa menyerupai siapa-siapa gitu dengan memasang DP-nya dia, ya enggak. Betul. Iya, tapi gue tuh jadi paham tahu. Saya kadang tuh paham tahu. Thank you Adam. Dan kenapa para debator agama itu untuk mau naikin orang, dia selalu bilang open cam dulu dong gitu. Karena memang orang yang nggak open cam sama yang open cam itu bisa beda tahu narasinya. Thank you Bang Adam. Iya Beda. iya. Makanya kayak open cam dulu. Kalau kami kan tadi naik ngomong aja dia bebas kan dengan akun anonnya. Iya, Dia iya. bisa Itu mengucapkan apa aja gitu. Sedangkan kami apa kan namanya? Apa ya? Evaluasi ya buat kita sayang. Jadi kalaupun mau marah-marah kita tampung untuk melatih kesabaran, tapi berani nggak untuk open cam? iya gitu. Gitu. Kalau misalnya Berani nggak nggak open cam marah? nggak dikasih ngomong gitu aja. Nah Gitu. Boleh marah-marah naik open cam. iya, sorry, aku bisa tanya nggak sih? Silakan, silakan. Ya silakan. Kalian itu pernah men-spill nggak atau apa gitu bahwa orang bisa nebak kalian itu tinggal di sini, atau privasi kalian kan berupa rumah kalian tuh? Beberapa orang ada yang tahu sih. Kayak teman-teman ada yang tahu. Oh iya. Nah saya pernah ngobrol sama ini Bung Aka, dia hampir dibunuh oleh spender. Uma, Oh, Iya. takut. bang bahasanya Jadi bun-bun ya. dibunuh ya, jadi dia itu entah ngomong apa, terus dia didatangi, tiba-tiba datang 2 orang di sampingnya pas jalan, terus dibilang hati-hati kalau ngomong ya dia, kamu bisa hilang. Terus pergi 2 orang itu. Nah di situ dia mulai stres, dia 3 bulan vakum, terus akhirnya dia ngobrol sama aku bahwa, bang aku itu dapat 15 juta sebulan dengan barter. Ngerti nggak sih kalian barter koin ya? Dan dia itu barter sama top 1 streamingnya Jepang pada waktu itu, Ami Tokyo ya. Dia memakai duit 100 jutaan, dia untung 15. Terus gue bilang, lu terus kenapa nggak sekarang nggak jadi? Karena itu udah aku bangun rumah buat bapak. Terus dia bilang gini, Bang Kaiden kan main, jadi hati-hati bang. Teman-teman abang sendiri itu bisa membunuh abang kalau mereka udah, Bun-bun. iya bunuh. Kalau Sultan itu, jadi dia juga ngingat teman-teman bahwa hati-hati dengan yang namanya Sultan yang nggak jelas ya. Gitu. Memang sih tahu kalau gitu. Cuma sebenarnya Anda kalian sepertinya senior aplikasi. Iya, bahkan dia gini, sebenarnya paham lah. ada, Kanda juga tuh. aku sekedar ya ngobrol. Ada Iya, iya. cewek host sombong banget gitu. Sampai kita kan kadang ada grup itu tuh yang nyepen ya. Sampai teman tuh begini aja, kita sewa cewek, spend dia banyak-banyak buat bersahabat. Akhirnya kita dapat rumahnya. Astagfirullahaladzim. Itu pendekatan yang gampang banget sih kalau pakai duit, ya nggak sih? Iya. Kalau gue sih dari dulu nggak ditutupin, tapi memang kompleks ini juga ada pengamanannya. Jadi aman gitu kalau misalnya. Dan kalau misalnya hampir-hampir nggak aman, gue punya sesuatu di rumah ini yang membuat aman sebenarnya gitu bang. Gitu lah. Betul. Yang Kalau udah sampai Betul di titik banget. nggak aman, gue punya sesuatu yang bikin aman gitu bang. oh, karena kami punya atlas. Iya betul. Punya anak gue. Belum apa-apa gitu. Ya oke deh. Ntar ngelantur lagi omongan. Thank you ya. Maaf ya Terima guys ya. kasih, Bang Kaiden. Sama thank you Ya, semuanya. thank you buat wawasan barunya gitu ya. Bye bye. Bye, bye. Sehat-sehat Bang Kaiden. Begitu guys, kalau kami tuh ada apa-apa, ada atlas.
Dia mencium radius 1 kilometer ketidakamanan tuh kayak Dedi gitu. Tapi ada yang menarik juga tadi dari Kapten Hanswick. Nggak tahu apakah Kapten masih di sini atau enggak. Pernah nggak kalian melatih kesabaran berbulan-bulan menghadapi alam? Wah, itu Pia langsung deep banget sayang perasaan Pia. Karena bayangkan teman-teman, kita bicara tentang sabar, sesuatu yang kita rasa kita bisa kontrol di depan kita. Mungkin kalau ekspresi manusia atau suara manusia, kita bisa mute kan. Kalau kita nggak suka, kita bisa block kan kalau nggak suka. Tapi bagaimana, bayangkan Kapten Hanswick, dia di tengah-tengah laut, ya kan? Terus cuaca lagi nggak baik, yang bisa dilakukan hanya berdiam. Wah, itu gokil itu. Gitu. Tapi apa tahu sih? Karena kan dulu kerja ini kan zaman karyawan dulu kan karena tambang nikel itu kan. Rata-rata kapten TBTK itu punya mentalitas yang ini tahu, yang paling stabil, paling ini memang kapten-kapten TBTK itu. Karena mereka memang di laut itu sering dihadapkan sama situasi-situasi yang ya ekstrim gitu. Iya, betul. Makanya mereka agak ya, dan itu dia memang harus cepat ngambil keputusan dan tegas, nggak bisa ragu-ragu tuh. Makanya betul juga. Karena dulu akrab banget sama udah senior, umurnya hampir 70, udah kayak 67 atau 68 tahun tapi masih aktif. Dia masih jadi kapten kapal TBTK, Takbu Tongkang. Jadi kapal tongkang yang bawa-bawa muatan nikel, batu bara gitu kan. Nah itu memang, tapi asik, rata-rata memang orangnya diajak nongkrong tuh asik gitu. Karena memang di kapal itu kan solidaritas harus dijaga banget, kekeluargaannya biar kompak. Iya, benar banget. Itu, iya ya, kalau dibilang melatih kesabaran itu, kalau sesuatu, kadang kalau kita masih ingin untuk merubah sesuatu secepatnya, itu mungkin belum sabar ya sayang. Iya. Gitu, hanya menahan diri gitu kan, hanya kayak toleransi dulu. Tapi sabar itu ketika memang kita sudah berdamai dengan sesuatu yang nggak benar-benar nggak bisa diubah gitu. Itu gokil. Wah, udah mau jam 4 nih guys. Iya. Kita Besok ya argumen-argumennya, kita hari ini mau santai dulu karena agak telat juga kalau argumennya nanti start jam 11 gitu. jam 11, jam 9 gitu ya guys. Terima kasih loh, kita ngobrol-ngobrol kayak gini ngabisin durasi TikTok. Aku udah live selama 2 jam pas lah, 2 jam 40 menit. Bos kok sayang-sayang kalau samyang pedes bang. Poin dan circle-nya termasuk dalam hal kesabaran. Jadi memang ada kesabaran, melatih kesabaran itu memang melatih untuk berdiam gitu, melatih untuk, kalau kata Kanda tadi itu ekspektasi, tidak berekspektasi gitu. Karena memang iya. Dan kita nggak bisa nafikan ternyata yang paling bisa menyakiti kita adalah orang terdekat kita. Ya orang yang paling kita nggak nyangka untuk melakukan sesuatu, misalkan pada akhirnya melakukan sesuatu itu, gitu, Bang. Itu biasanya yang paling berusaha. Bukan paling nggak bisa menyakiti, cuman karena kita baju tameng kita lebih tipis ya, sayang, dengan teman gitu ya, dengan keluarga, dengan pasangan gitu. Jadi damage-nya kita berbeda. Kita semua manusia. Cuma jadi kayak yang bermasalah itu kalau pandangannya kita sendiri yang tokoh utama, yang lain figuran, kayak semua orang ini harus ngikutin kita aja. Nah itu yang bermasalah tuh. Jadi pada akhirnya kalaupun ada yang tidak sesuai ekspektasi, ya kita harus sadar pada akhirnya kita sama-sama manusia gitu. Kayak letakkan juga diri kita di sepatunya gitu, letakkan diri kita juga dari sudut pandangnya. Nah itu juga memang ya Kanda, kalau melihat pemimpin gitu ya, karena kepikirannya tadi kan ini berangkat tadi dari seorang kapten, dari seorang jenderal perang gitu, seolah mereka yang kuat ini nggak bisa sakit gitu. Tapi kalau, aduh Pia lupa sayang, siapa sih, Jenderal Sudirman ya yang bilang katanya kalau iya kan, jenderal tidak boleh sakit. Ya gitu. Wah, itu aku ingat banget sih satu kalimat itu, kata Jenderal Sudirman, jenderal tidak boleh sakit. Bukan nggak boleh ya, tapi memang punggung dari seorang jenderal itu, kalau perempuan jenderal ya sayang. Enggak. Perlu laki-laki terus, kesel.
jenderal ya kan, nggak ada lah, jenderal perempuan adalah gitu. Memang pundaknya harus terlihat seperti nggak bisa jatuh gitu, tapi itulah Terus jangan keren. lupa Love Orange ya di Iya, Love Orange guys, gitu. Dan terima kasih banyak ya patriarki terus. Khawatir saya itu Bang C, khawatir kita itu, karena sebagai perempuan dan kebetulan kayak aku ya basicku memang psikologi dan apa ya, dan aku suka feminis sosial gitu-gitu, jadi memang itu yang paling sering aku bicarakan dan itu yang paling sering tidak dibicarakan. Gitu, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kalau sesuatu yang kita nggak tahu ya kita kita pelajarin, jangan malah kita itu menekan orang-orang yang membahas sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Tapi tadi lihat kan kayak gimana cara kerja algoritma TikTok juga guys. Pas kami lagi dimaki-maki sama Gerdon, serap naik langsung viewer drastis. Betul. Nanti udah baik-baik lagi, tenang-tenang lagi, sap turun gitu. Betul. Ya udahlah guys. Biar pesan kita ke depannya terjangkau semakin luas. Hari ini kami pengen dimaki-maki dong guys. Yang pengen maki-maki, kalau memang itu caranya agar nanti room argumen ini exposure-nya semakin luas, Iya. harus dimaki-maki dulu, Betul. maki-maki aja lah guys. Ya udahlah, kami terimalah. Biar besok yang argumentator barunya makin rame kan, makin variatif Iya. gitu. Karena jujur kita nggak mau nambah musuh ya sayang. Kita nggak Iya. mau dengan sengaja kayak membuat kalian memaki-maki orang, dengan sengaja kayak bicarain orang supaya orang benci gitu. Tapi jadi kita menerima, karena dari tadi pakai bandana dan pakai topi. Iya sayang, justru biar nggak kasar. Jadi juga jaga kalau topinya kegeser nggak langsung botaknya yang kelihatan. Agak mengkhawatirkan ya bang, kebotakan dini. Double double safety, Double safety ya. keamanan berlapis. Ini kalau dibuka masih ada pandemi. Enggak dong. Tapi memang salut ya guys. Kayak terima kasih loh Bang Adam. Karena kan- Terima kasih loh teman-teman. Iya sayang. Karena kan tadi tanya sama kakak sebelah yang dia bilang mirip Lesti itu kan. Kak, Iya. kenapa bisa sampai Liga A3? Ya di gift Kak. Nah kita kan sedangkan cuma bilang jangan lupa nasi padang, jangan lupa donor. Oh iyalah maju kalian, kayak gini cara kalian cari duit. Ya udahlah kami nggak Datang usah cari si duit. madu ya. Ya, kami Semangat. nggak minta gift deh, maki-maki aja deh biar ramai. Besok tapi stay ya, tapi jangan lupa subscribe, mampir. Jadi besok pas ada event argumen mampir lagi gitu. Yuk, maki-maki hari ini guys. Bung Haka siap dimaki. Iya juga ya. Karena Ya, memang karena itu dua ya. kuncinya, maki-makian dan gift. Kalau memang Iya. kalau kita nggak bisa maksa orang untuk gift, ya udah kita minta mereka maki-maki. Betul, kita bisa maksa untuk maki-maki, tapi kami memang dari awal teman-teman kami sangat menghargai ya untuk teman-teman para donatur, para spender, nasi padang kalian, love orange apapun itu ke- keikhlasan kalian lah yang membuat kami tetap punya semangat gitu. Kalau misalnya kita ayo dikit lagi kita hajar room sebelah gitu. User, Kalian tahu kan betapa capeknya tadi Bung Haka melarang-larang gaya ke dapur. Kami nggak punya tenaga lagi untuk marah-marah di TikTok. enggak, baru bilang maki-maki udah naik tuh ya kan, kurang ajar Tiko. Maki-maki. Tetap maki-maki. Bapakmu, mamamu. Bodoh. No. Enggak. No, Itu nggak buat yang mancing gitu, nggak algoritma. gitu. Iya betul, naik kan, disebut bodoh naik 10. Jahat kali itu berdua. Jahat kali. Betul. Iya ya sayang. Langsung ya. Jahat. Aduh, susah lagi mulut ini ngomong. Maki-maki Baca kamu, Firman. kau tahu apa? Woi, Bung Haka, kau tahu apa? Sialan bajunya. Lihat. Kayak Ebenezer. Hai. Betul lagi langsung ini ya. Kenceng banget ya algoritmanya sayang. Iya. Emang kurang ngajar TikTok ampun. ini kadang-kadang. Tapi memang Pokoknya yang kalau namanya nggak melawan ribut, sistem tuh iya. Kalau nggak misalnya- kapitalisme, kalau nggak maki-makian memang kurang ajar. betul, aduh.
Algoritma. Lihat kan tuh. Maki. Host apa maki udah nanti ya kita lihat ya pokoknya ini udah Wah, enggak itu botol kau. Botol kau. Kuclok. Duh, mulut soft spokenku ini sangat tidak bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, guys. udah murtado mau maki-maki tapi yang dimaki lebih pintar gimana, jangan bang, kita semua sama-sama belajarnya. Oh, Iya. anjay. Guys, tapi kalau sombong naikin exposure lagi, gua mau sombong guys. Silakan sayang, apa itu? Sombong, oke. Sombong apa ya? Tapi selain sombong, biar Pia yang sombongin Kanda sayang. Terima kasih loh teman-teman yang udah jujur, aku sebagai pasangan dan melihatkan Bung Haka ini di real life juga banyak yang mesti diatur gitu, dan aku sebagai pasangan bingung bagaimana cara membalas waktu dan apa ya, tenaga dari Bung Haka, karena yang namanya itu stitch topik setiap saat. Aku aja yang kalau misalnya Uma, Angger, asoy. wah, Thank you so much Bang Angger. terima kasih Bang Angger, terima kasih Kak Serangan Ebenezer. fajar, serangan dadakan. Serangan fajar. Thank you. Terima kasih. 20% Liga B2. Yeay. Thank you so much Bang Angger. Namanya juga pasangan, tapi bukan begitu Bang Yuser. Karena maksudnya gini, kita kan tetap profesional ya, gitu kan. Nah, aku aja yang stitch obrolan setiap saat, kayak tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ, aku tuh bisa bingung gitu. Tapi aku mengenal Bung Haka dari awal sampai akhir. Pagi aku tanya apa, siang aku tanya apa, dan itu nggak pernah bad mood, guys. Tandanya itu yang kenapa dari dulu aku kayak, sayang ayo dong temenin Pia di TikTok gitu, karena aku melihat ada bakat yang luar biasa dari Bung Haka. Beliau ini menyampaikan ilmu itu dengan hati yang senang, bukan untuk pamer gitu. Dan kenapa aku tanya dulu, Kanda pernah nggak punya cita-cita jadi guru? Dia bilang cita-citanya jadi pesepak bola ya. Iya. Karena papa dulu punya tim bola kan. Tiba-tiba jadi pesepak bola coba. Iya, waktu kecil saya cita-citanya pengen jadi apa, pemain bola. Iya, pemain bola. Bukan, aku kira dulu tuh guru gitu. Nah, maksudnya kan sebagai kita banyak ya, banyak room edukasi itu banyak gitu. Tapi sangat sedikit ruang ya. Ini lagi-lagi aku dengan bangga dan terima kasih, ruangan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada Bung Haka. Ruang untuk kita itu sama-sama belajar tektokan dua arah gitu. Tapi dulu kan dia jago main bola emang sayang, karena kapten tim kok tuh di SD. Bang Angger, Bang banyak kali Bang udah. Bang. Sudah. Takut Takut Bang. kita. Bang, hari ini lagi nggak ada ngapa-ngapain nih Bang, lagi nggak kerja, ini Iya lagi bacot loh. ini Bang. Kita Santai, lagi santai. bacot loh Bang Angger, Thank terima you. kasih banyak. Tapi Oke, kita sombong ya. Guys, kalian tahu nggak Gurun Sahara kenapa panas? Itu gue yang roasting. Sombong ini, pakai panas. Mas Bang Angger. Bang Angger, terima kasih banyak ya. Murah rezeki, sehat-sehat selalu. Sehat Bang Angger. Lancar selalu. Lancar juga buat project kesehatannya. anaknya Bang Angger ya, dengan robot-robotnya Bang. Betul. Ya, biar besok tukang bacot itu bisa digantikan sama robot aja semuanya, udah biar mereka Betul. nggak usah ngapa-ngapain. Kita hanya butuh robot. Ya kan? Betul, ilmu lipat bumi. Tapi kadang itu ya, maksudnya Bang Angger terima kasih banyak untuk you so much. Bang Romi yang mungkin sedang Apresiasi. tidak ada di sini gitu kan, untuk kakak-kakak kami, abang-abang kami, adik-adik kami yang support ruangan ini, terima kasih banyak karena memang ke depan dan memang sudah terima kasih untuk selalu dukung kami gitu. Sehingga omongan kecil tadi itu sempat kesentil, oh ya semangat ya cari koinnya, semangat ya cari duitnya gitu. Tapi ternyata kita juga ada momentum gitu kan Kanda. Kita dihadapkan dengan lawan PK yang dengan memaki-maki ada orang yang support dia gitu. Iya. Jadi Tapi gini sayang, karena mau menjawab itu langsung deh. silakan. Pertama, kami selalu tegaskan apa gunanya selama ini bicara gift di room ini,
Karena selagi-lagi ditekankan bahwa yang paling jauh lebih penting itu adalah liganya Live itu. Jadi pernah waktu itu ada sponsorship yang nanya tentang cash atau gift, kami akan prefer ke gift. Kenapa? Karena pengen liganya itu naik gitu kan guys. Thank you so much Bang Angger, again and again Bang. Nah pengen liganya naik. Karena kalau liga naik exposure-nya makin jauh. Kayak kemarin Ferry Irwandi kan, nggak tahu nonton apa enggak, sekarang sempat mampir ke sini, tapi kebetulan karena lagi argumen nggak sempet kami minta Bang naik dong, kayak gitu nggak sempet. Terus ternyata room ini dari info yang gua dapet telah menjangkau orang-orang di kalangan tertentu juga yang cukup bonafit di real life gitu. Bahkan peserta event argumen kita besok, event debat kita besok itu juara nasional debat parlementer. Dan mereka kebetulan dapat algoritmanya mampir karena itu, karena liga ini gitu, karena exposure-nya itu. Nah, pun kalau dibilang alah buat duit bla bla bla, pun biarpun gue selalu bilang ya, prioritasnya adalah exposure. Walaupun uang lebih manis daripada madu, hai. Biarpun begitu, tapi gue paling tidak sedikit bangga. Kalaupun ada yang menuduh alah cari duit aja, itu gue sedikit bangga karena apa? Kami menyebarkan ajakan untuk belajar bareng-bareng, menyebarkan perdamaian, bahkan orang-orang yang biasa berantem diajak berdamai. Pun kalau misalnya mendapatkan rezeki tambahan dari situ, apa salahnya gitu? Dengan mengajak, ayo kita belajar bareng-bareng, ayo kita ini. Kok seolah-olah yang lebih layak untuk dapat rezeki tambahan itu orang yang ketok kepala pakai palu atau ngontlang-ngontloin orang kayak lawan PK-nya Live tadi gitu, dibandingkan orang-orang yang pengen ngajak belajar gitu. Kan ada yang aneh dengan society kalau begitu guys. Kenapa kok apa ya, kayak mandi lumpur lebih layak untuk dapat bonus itu daripada berargumen, daripada sharing ilmu, daripada belajar gitu. Ada yang aneh gitu dengan cara berpikir kita. Jadi kayak orang dansa, orang pargoy bicara duit lebih layak daripada guru honorer gitu. Karena dianggap kamu ngajar nggak ikhlas berarti gitu. Aneh society kita guys gitu. Gua kayak harus betul. Maksudnya kayak kenapa orang yang joget-joget di TV, joget-joget di sosmed atau kayak bikin komedi boleh bicara benefit, kok para guru nggak boleh bicara benefit? Apa yang aneh gitu kan, aneh society ini gitu. Ada sesuatu yang miss ya sayang di tengah-tengah ini ya gitu. Betul. Menarik. Oke, karena mau isi galeri dia juga lah, dikit lagi naik. Iya guys, bantu isi galeri. Tapi memang itu ya, apa ya? Ya aku nggak bisa berkata-kata. Miris betul. Terima kasih Kanda. Nggak salah, wong cari ilmu itu mahal. Nah, mungkin nggak semua orang kali ya Kak berpikir seperti itu. Jadi kayak itu sebenarnya kalimat panjang umur dialektika itu tuh nggak lebih dalam banget gitu guys. Kenapa aku pada akhirnya memilih tagline itu untuk room ini, panjang umur dialektika, baru setelahnya panjang umur nalar sehat gitu. Karena dialektika itu tuh salah satu tools untuk kita kembali ke society yang sehat. Dan memang hal itu bukan bukan sesuatu yang dari dulu, itu hal yang baru setelah adanya sosial media gitu kan. Bahkan sampai ada kejadian orang dia itu tenggelam sayang. Kanda tahu itu nggak? Bang sudah Bang Kaiden. Sudah. Aman aja Bang. Segan banget aja. Kami Bang Kaiden hari ini nggak ada nggak ada ini loh. Nggak ada. Aman aja Bang. Udah aman aja Bang Kaiden.